Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa ini berasal dari dua suku kata, yaitu dis dan integrasi. Integrasi adalah proses penyatuan bangsa atau suku yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Sedangkan disintegrasi ini adalah proses pemisahan dari suatu wilayah atau bangsa. Disintegrasi bangsa di Indonesia atau dikenal dengan pemberontakan ini digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ideologi atau pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, Gerakan 30 SPKI, dan DITII. Yang kedua berkait dengan kepentingan seperti PRRI atau Permesta, kemudian persoalan negara federal dan DFO. Dan ketiga terkait dengan ketentaraan, yaitu ada pemberontakan Andi Aziz, APRA, dan Republik Maluku Selatan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun 1948. Awalnya organisasi ini bernama ISDV 1914, dilakukan oleh PKI yang bergabung dengan VDR. VDR adalah Front Persatuan Partai Sayap Kiri yang didirikan oleh Amir Safarudin pada bulan Februari 1948. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 adalah berawal dari jatuhnya kabinet Amir Safarudin akibat hasil perjanjian Renville. Jadi, hasil dari perjanjian Renville ini membuat masyarakat kecewa karena wilayah Indonesia semakin sempit, sehingga kabinet Amir Safarudin digantikan oleh kabinet Hatta. PKI mendorong aksi demokrasi pemogokan kaum buruh. Musuh juga mengobsesikan pemerintah dengan kritik yang membahayakan strategi diplomasi dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Puncak dari PKI ini melakukan puncak pemberontakan senjata pada 18 September tahun 1948 di Madiun dan proklamasikannya Republik Soviet Indonesia, bentuknya pemerintahan baru. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan diplomasi dengan PKI yaitu musuh namun tidak menemui jalan keluar. Di awal pemberontakan terjadi pembunuhan terhadap pimpinan parpol dan santri berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Musuh tertembak dan Amir Safarudin dijatuhi hukum mati. Yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam atau Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama, DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Kartosuwiro atau dikenal dengan Kartosuwiro. Tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Latar belakangnya yaitu kekecewaan Kartosuwiro terhadap hasil perjanjian Renville. Karena TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, Kartosuwiro menolak Jawa Barat diserahkan kepada Belanda. Kartosuwiro memproklamasikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1949 dengan tentaranya bernama TII. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas DITII di Jawa Barat dengan melancarkan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni tahun 1962, ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Jawa Barat. Dan yang kedua, DITII Jawa Tengah. Pemimpinnya adalah Amir Fattah dan Kiai Simalango. Amir Fattah memproklamirkan DITII dan bergabung dengan Kartosuwiro pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. DITII Jawa Tengah berhasil ditumpas pada tahun 1957 dengan operasi militer yaitu Gerakan Banteng Nasional, Divisi Diponegoro, dan Operasi Nasional
yang dilancarkan Operasi Benteng Rajas. Dan yang ketiga yaitu DITII Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Latar belakang karena Kahar Musakar mengirim surat kepada pemerintah untuk membubarkan Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan dan anggotanya disalurkan ke APRIS, namun pemerintahnya ditolak. Yang keempat DITII Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureu. Latar belakangnya adalah penurunan status Aceh sebagai daerah istimewa menjadi daerah karsidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 21 September tahun 1953, Daud menyatakan Aceh sebagai Kartosuwiryo di Jawa Barat. DITII Aceh akhirnya berhasil ditumpas dengan adakannya musyawarat kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1963. Yang kelima, DITII Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Hadiri bin Umar. Tahun 1954, Ibnu Hajar diangkat sebagai Panglima TII Kalimantan Selatan. Upaya penumpasan melalui TNI berhasil menangkap Ibnu Hajar 22 Maret 1965 dan dijatuhi hukum mati. Sekian presentasi dari saya.